Hey guys, semoga hari ini kalian sehat-sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin. Yuk Film ini menceritakan pasangan suami istri Dan Burton dan Lisa Burton yang pergi ke kabin terpencil dengan alasan memperbaiki hubungan rumah tangga mereka. Namun diam-diam keduanya sebenarnya sudah merencanakan untuk saling membunuh. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Kita langsung aja ke ceritanya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan kehidupan dan yang sedang hancur. Ia dulunya seorang sutradara film yang punya harapan besar, tetapi sekarang karirnya jatuh dan ia hanya membuat iklan murahan di internet. Dan terlihat frustrasi, sinis, dan mulai membenci kehidupannya sendiri. Pernikahannya pun sudah rusak. Mereka sering saling menghina dan tidak lagi percaya satu sama lain. Di mobil, dan menghubungi seorang pria bernama Henry. Tujuannya menghubunginya adalah agar dia mempersiapkan semua keperluan rencana pembunuhan istrinya. Yaps, bener, kalian gak salah denger. Langkah awal yang dia lakukan adalah dengan membuat alibi ke rekan kerjanya kalau dia dan istrinya akan pergi ke kabin di daerah terpencil karena istrinya ingin mendaki gunung yang terjal. Padahal dia sudah melarangnya, tapi istrinya tetap memaksa untuk pergi. Sebelum pergi ke kabin terpencil milik keluarganya di tepi danau dan menyempatkan diri untuk mengunjungi ayahnya yang bernama Michael di panti jompo. Michael adalah mantan marinir yang memiliki sifat yang keras walaupun usianya udah nggak muda lagi. Beda halnya dengan Dan yang lebih soft spoken. Sertalah tujuan dia ke sana adalah untuk membuat alibi yang sama seperti yang dia katakan kepada rekan kerjanya. Sayangnya Michael nggak peduli sama sekali. Dari percakapan mereka terlihat bahwa Dan sedang mengalami tekanan finansial dan emosional. Bukannya ngedoain yang baik-baik, ayahnya malah ngedoain supaya anaknya mendapat ujian agar bisa lebih dewasa dan tidak tergantung terus padanya. Selama dalam perjalanan menuju kabin, kalau di kita mah villa atau guest house kali ya, mereka ini layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Tapi ketika Lisa membaca skrip untuk casting teater selanjutnya dan memang isi naskahnya bagus menurut Lisa, ternyata guys, si Dan ini sirik sama kesuksesan istrinya sebagai artis teater yang lagi membangun karirnya. Kalau masalah penghasilan, jelas Lisa lebih banyak. Percakapan mereka berubah menjadi aksi saling sindir-menyindir. Lisa menyindirnya sebagai sutradara iklan internet yang tidak berkelas. Which is not exactly what they are, by the way. Paid off our visa bill. That you ran up? Supporting you. Okay. Wow. And your noble work in the theater. Okay. Not Broadway, mind All you. right. Off-season. Oh, please, Jesus! Just pretend to be happy for one weekend. Yes, We can just yes. fucking pretend. Yes. Please. Sampailah mereka di kabin. Kayaknya lebih enak kalau kita sebut villa aja ya guys. Dan sibuk membersihkan dan menyiapkan kebutuhan selama tinggal di sana. Bukannya bantuin, Lisa si istri cantik jelita cuma sibuk minum anggur merah sambil membaca majalah Bobo. Ketika lagi mempersiapkan makan malam, dan teringat kalau sweater kesayangannya yang selalu dia simpan di villa itu nggak ada, dia juga memberitahunya kalau bawang putih itu harusnya diiris bukan digeprek. Lisa menjadi emosi dan memilih pergi. Padahal si Dan ini ngomongnya udah soft spoken banget loh. Begitu juga ketika mereka lagi makan malam dan bermain scramble. Hal-hal kecil menjadi masalah besar bagi Lisa selama di sana. Dan berusaha merendahkan nada suaranya, tapi Lisa selalu marah ketika Dan melakukan kesalahan kecil. Ya begitulah, lelaki selalu salah di mata wanita. Yang sabar ya bro, karena stres. Dan pergi minum-minum. Keesokan harinya, selagi Lisa sibuk menghafal naskah dan sibuk mempersiapkan aksi pembunuhan yang akan dia lakukan kepada istrinya tercinta, dimulai dengan memungut batu-batu besar dan menyimpannya di perahu, menyiapkan peralatan eksekusi dan menyembunyikannya di gudang basement, dan yang terakhir adalah menyiapkan obat bius di sapu tangan. Karena grogi, dan Mimi hammer dulu biar aksinya lancar, dan inilah yang terjadi. What gives you the right, Dan? Tak berselang lama dan terbangun dalam keadaan terikat. Lah, bukannya Lisa yang mau dibun-bun? Kok malah si Dan yang diikat? Tanpa basa-basi, Lisa mempertanyakan tentang obat bius yang sedang dipegangnya dan peralatan yang tersimpan rapi di gudang basement. Dan satu hal lagi, batu-batu besar yang tersimpan di kapal bootnya. Dan beralasan kalau obat bius itu cuma pembersih kaca yang emang aromanya menyengat. Sementara perlengkapan itu untuk memperbaiki villanya. Kalau batu untuk Lisa mengetahui rencana si Bahlul dan dia terus memohon kepada Lisa untuk segera dilepaskan. Lisa nggak mau dengar alasannya dan memilih pergi ke basement. Ketika Lisa pergi,
dan berusaha mengambil gergaji kecil yang ada di meja untuk membebaskan dirinya tapi gagal. Ternyata Lisa berniat mengambil pistol khusus berburu yang ada di basement. Pistol itu langsung ditodongkan ke wajahnya. Lisa sudah memprediksi semuanya. Dia tahu kalau Dan berniat membunuhnya dengan cara membiusnya dan mencekiknya lalu membawanya dengan perahu ke danau dan menenggelamkannya menggunakan batu pemberat. What's the saw for, Dan? Bodies can float. They can resurface if you don't cut them up. You were gonna cut me up. Oh my god! Gak habis ting-ting deh, padahal kan itu istrinya sendiri. Menurut Lisa, kalau rencana pembunuhannya mudah ditebak karena dia yakin kalau si Dan ini pasti akan bilang ke orang kalau dia berkeliaran ke hutan dan tidak pernah kembali. Ya, semua tebakan Lisa benar. Dan satu-satunya alasan dia berniat membunuh istrinya sendiri karena si istri berselingkuh dengan rekan kerjanya sendiri, seorang pria berkulit gelap yang berasal dari Peru, dan bisa mengetahui istrinya berselingkuh dengan pria itu karena pernah bertemu di acara pesta yang kebetulan dan juga ada di sana. Lisa punya alasan sendiri kenapa dia sampai hati menyelingkuhinya. Itu karena Dan sendiri sebagai suami sahnya sama sekali tidak berguna. Dia sama sekali tidak pernah menyentuhnya selama 2 tahun lebih. Alhasil terumbu karangnya jadi berkarat. Jelas aja Dan gak bisa ngaceng. Tiap kali mau ngajak wak-wak wik-wik kerjaannya cuma ngeritik aja. Kalau manuknya mini kayak manuk piit, jelas aja si Dan sakit hati. Apalagi setiap hari yang dia dengar cuma hinaan yang membuatnya merasa seperti sampah. Apalagi kalau ngedengerin bacotan istrinya. Dia ingin menikahi seorang istri bukan ibunya yang kerjaannya cuma ngeritik aja. Lisa tak kalah emosi dengan Dan. Menurutnya kalau dia kayak ngurus bayi yang berusia 40 tahun, dia ingin pria yang bertanggung jawab dan yang hidupnya tertata. Dia pikir kalau menikahi pria yang usianya 10 tahun lebih tua, dia akan mendapatkan pria yang lebih dewasa, tapi ternyata dia terjebak dengan bayi raksasa tukang ngompol di celana. Ternyata Lisa juga punya rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap suaminya, tapi tentu saja dengan rencana yang lebih matang. Kita mundur beberapa jam sebelum keberangkatan mereka. Saat itu Lisa sedang mengobrol dengan temannya yang bernama Rachel. Dia membuat alibi kalau Dan mengajaknya berburu di hutan dekat villa keluarga yang berada di pedesaan. Lisa menolaknya tapi karena Dan sangat antusias dan memaksanya untuk ikut. Ya, hitung-hitung honeymoon kedua. Tiba-tiba Henry datang dan mengagetkan Lisa. Henry hanya ingin memberitahu Lisa kalau pekerjaannya sudah beres. Nah, inilah Henry, mantan narapidana sekaligus teman SMA-nya Dan yang sempat dihubungi oleh Dan di awal cerita tadi. Dia memperkerjakannya jadi tukang kebun karena kasihan. Kita lanjut ke ceritanya. Di villa itulah Lisa akan menembaknya menggunakan pistol. Menurut Lisa, dia tidak akan dicurigai karena semua orang tahu kalau dia tidak suka memegang senjata api apapun. Dan cuma bisa Hokcai ngedengerin rencana pembunuhannya yang dinilai biasa aja. Cuma nembak doang. Kirain mau di apa gitu yang lebih kejam. Menurut Dan, rencana pembunuhannya tidak akan berhasil karena baginya Lisa adalah artis paling buruk sedunia. Menurutnya kalau istrinya itu artis yang kaku dan tidak punya karisma. Polisi juga tidak akan mempercayainya. Mereka pun kembali berantem karena kesal diledek terus sehingga Baby, like Benedict fucking The gun went off inside the house. No, Lisa. Ow! For fuck's sake, Henry! Hit her with the hammer! Oh! kita kembali ke 5 hari sebelum datang ke kabin dan mengajak Henry bertemu dan ngobrol 4 mata. Niat hati pengennya ngobrol di tempat yang sepi dan tenang. Si Henry malah membawanya ke taman hiburan yang rame gitu. Katanya sih biar nggak dicurigai polisi sekalian nonton acara tari kesukaannya. Penjahat macam apa ini? Mereka membicarakan tentang rencana pembunuhan Lisa. Henry hanya memastikan semua keadaan aman dan yang bertugas mengeksekusi istrinya adalah Dan. Untuk masalah pembayaran. Dan akan membagi 2 hasil asuransi kematian Lisa, masing-masing $50.000. Henry juga meminta satu syarat yang di luar Nurul, yaitu agar mereka bisa lebih sering nongki bareng dan perjanjian itu ingin dicatat dalam sebuah perjanjian secara tertulis. Anjay. Alay banget sih lu bang. Positif thinking aja mungkin karena dia butuh temen aja kali ya. Dan cuma bisa Hokcai mendengarnya, dikira mau bikin jual beli tanah kali. Tentu aja. Dan menolaknya, masa mau ngebun-bun istrinya pakai dokumen tertuliskan tilil? Gimana kalau kebaca sama orang terus dilaporin ke polisi? Bukannya dapat duit asuransi yang ada, malah masuk penjara.
Kita kembali lagi ke masa sekarang. Henry mengikat tangan Lisa dengan hati-hati di basement. Kemudian Lisa pun sadar. Di sana, Lisa mengungkapkan alasannya ingin membunuhnya yaitu karena dan menyuruhnya untuk berhenti bekerja. Lisa juga tahu kalau suaminya iri dengan pekerjaannya yang menghasilkan lebih banyak uang darinya. Bahkan ketika suaminya bikin film, dia sama sekali tidak mau memberikan peran kecil untuknya. Yang bisa dan lakukan hanya menghambur-hamburkan uangnya. Mereka kehilangan uang, mobil, dan rumah mewahnya. Yang Lisa inginkan hanya ingin dicintai dan didukung tapi dan malah merusak masa depan mereka. Jika dan mati, maka dia akan mendapatkan uang asuransinya. Henry yang tukang bacot membeberkan alasan mereka berniat membunuhnya juga. Ya, sama, uang asuransi dan dia mendapat separuhnya yaitu $50.000. Dan berusaha menghentikan sungut si Henry tapi terus aja nyerocos kayak petasan yang mau meledak. Mendengar bacotannya si Henry, Lisa kaget karena sebenarnya uang asuransi yang akan mereka dapatkan lebih dari itu ketika Lisa mau mengatakan jumlahnya. Tiba-tiba, Henry, policy is for me. Take it off. Let it. Is that what you want? Are you happy? Henry, listen to me. The policy is for $1 million. Henry yang mendengarnya sangat kecewa. Ternyata Dan yang dianggapnya sebagai teman baiknya malah berbohong. Lisa pun memberinya tawaran yang sangat menggiurkan kalau dia akan memberikan $500.000 kepada Henry kalau dia membunuh. Dan yang mau kalah memberikan tawaran yang lebih tinggi dan terus begitu sampai akhirnya. You're not my buddy, you love. Okay, guys. I think we have a... Ketika mereka menyadari sudah membunuh Henry, mereka pun saling menyalahkan dan sekali lagi mereka bertengkar hebat. Karena Dan memegang senpinya, Lisa langsung lari ke dapur untuk mencari pisau. Ketika Dan akan menembaknya, tiba-tiba... Akibat ketiga orang itu jatuh dari loteng, mereka pun pingsan. Kita mundur ke 3 hari sebelumnya. 2 orang yang bernama Todd dan Pete adalah narapidana yang kabur dari penjara. Sedangkan Allegra adalah seorang sipir penjara yang jatuh cinta kepada Pete sehingga dia membantu mereka kabur agar bisa hidup bersama Pete di luar penjara. Selama seharian penuh dalam masa pelarian, akhirnya mereka menemukan sebuah rumah sederhana, yaitu villa milik Dan saat ini. Mereka mencuri makanan di sana dan mencuri pakaian milik Dan. Soalnya kalau mau ke kota kan nggak mungkin pakai baju tahanan, nanti ketahuan. Apalagi Allegra juga saat ini ikut dicari sebagai dalang dari kaburnya Todd dan Pete saat ini. Ketika habis beres ganti pakaian dan mau kabur, mereka melihat pasangan suami istri ini datang ke villa sehingga mau tidak mau mereka harus bersembunyi di loteng selama beberapa hari. Yang bisa mereka lakukan saat itu hanya mengintip dan menguping dari balik atap lotengnya. Allegra menyarankannya untuk segera membunuh mereka aja, tapi Pete memilih menunggu sampai mereka pergi. Takutnya nanti ada lebih banyak orang yang datang ke tempat itu. Pas Lisa dan Dan lagi gelut di bawah, mereka juga melihat Henry masuk ke villa itu. Mereka sama sekali tidak menyadari kalau sedang terjadi adu bacok di luar kamar. Selagi menunggu pemilik villa pergi, Todd memilih bermain tebak-tebakan bersama Allegra. Tiba-tiba mereka bertiga mendengar suara tembakan dan ngintip dari balik atap loteng. Yaps, itu adegan adu bacot antara Lisa dan Dan. Tiba-tiba pantat si Todd tertembak dari senpinya Dan, karena itulah yang membuat pantatnya kesakitan dan mereka terjatuh dari loteng. Selain membersihkan jasad Henry, mereka juga mengikat Dan dan Lisa. Hingga akhirnya mereka sadar. Mereka sempat linglung karena mereka sama sekali nggak kenal sama 3 orang yang ada di depannya. Mereka pun memperkenalkan dirinya satu persatu. Karena Todd pecinta film Harry Potter, jadi mereka memanggilnya sebagai Ron dan Hermione. Tanpa basa-basi, Pete meminta uang mereka. Karena Dan seorang sutradara kere, jadi dia nggak punya uang sepeser pun. Lagi-lagi Lisa mengejeknya sebagai sutradara miskin yang banyak hutang. Alhasil mereka berantem lagi. Astaga, lagi dirampok juga sempet-sempetnya berantem. Pete yang nggak bisa menangani Tom and Jerry ini, jadi Allegra yang maju untuk menekan mereka. Dia menyuruh Todd untuk membuat sebuah lingkaran. Jadi si Allegra ini mau bikin sebuah permainan, guys. Semacam permainan gulat lah, yang keluar dari area yang dilingkari dia yang kalah. Kalau yang kalah berarti orang tersebut harus rela disodok liang OO-nya. Anjay! Permainan macam apa itu? Mengjijaikan sekali, tentu aja. Dan ketakutan dan menolak melakukan permainan tersebut karena lawannya adalah Todd,
Tahu sendirilah segede apa badannya, tanpa melakukan permainan pun udah dipastikan dia kalah. Dan inilah yang terjadi. I don't have any money. I overdrew my account months ago. Oh, please. Ketika PT melihat poster film yang sering dia tonton selama di penjara, dia langsung memuji. Dan sebagai sutradara yang sangat berbakat dan seharusnya film itu berakhir menyedihkan, bukan happy ending. Kalau happy ending malah jadi nggak seru. Ya, maunya saya juga gitu, Bang. Tapi request produsernya harus happy ending. Kira-kira itulah yang diucapkan Dan. Walaupun PT seorang penjahat kejam, dia memberikan pesan yang menohok. Seharusnya, dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan isi hatinya. Kalau sesuai isi hatinya, filmnya pasti sangat bagus, dan mungkin sekarang dia sudah jadi sutradara terkenal. Walaupun PT penggemar beratnya bukan berarti hukuman rojok-merojok tidak dilanjutkan. Todd sangat antusias dengan kemenangannya dan bersiap membangunkan manuknya. Dan terus memohon kepada ketiga penjahat itu untuk tidak membolongi boolnya. Dia juga meminta Lisa untuk membantunya. Untungnya manuk si Todd nggak mau bangun, alhasil si Dan mau ditembak di depan wajah istrinya sendiri. Sebelum dia ditembak, Allegra menyuruhnya untuk memberikan salam perpisahan kepada istrinya. Lisa yang nggak kuat melihat suaminya terus disiksa, akhirnya dia bersedia menyerahkan uangnya yang berada di bank yang tidak diketahui oleh Dan. Ya gitulah, cewek selalu punya tabungan darurat yang nggak diketahui para suami. Tapi ini bagus ya guys, sebagai lelaki sejati saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh para istri. Dia bersedia menyerahkan semua uangnya dengan syarat mereka harus melepaskan Dan dan Lisa. Tentu aja mereka sepakat, uang yang mau didapat $50.000 cuy. Sementara Dan terlihat soak, dia hanya bisa menangis mengingat para penjahat itu mau melecehkannya di depan mata istrinya. Mereka kembali diikat di ruang basement. Lisa memulai pembicaraan dengan mengatakan kalau dulu sebenarnya dia sangat mencintainya. Dia pikir kalau mereka akan selalu menjadi tim hebat dan akan menghadapi dunia yang keras ini bersama. Lisa pikir kalau hidup mereka akan selalu bahagia. Entah bagaimana ceritanya, situasinya menjadi sangat buruk. Sedangkan masalah perselingkuhannya, ternyata Lisa sengaja melakukannya agar Dan mau memperjuangkan pernikahan mereka. Lisa pun meminta maaf kepada suaminya dan hanya bisa terdiam. Lisa menganggap bahwa ucapannya tadi mungkin pesan terakhir yang bisa dia ucapkan karena mungkin ketiga kriminal itu akan membunuhnya besok. Sementara di ruang tamu PT membuat rencana untuk besok. Jadi mereka akan mengambil uang di bank bersama Lisa lalu membunuh pasangan suami istri itu. Mereka mencari tempat untuk membuang mobil yang berisi jasad mereka dan pergi ke perbatasan. Allegra nggak setuju dengan rencana PT yang harus membuang mobilnya. Kan sayang, mobilnya masih bagus lah kok dibuang. Mending dipakai aja. Perdebatan PT dan Allegra pun terjadi. Karena PT yang nggak mau ngalah, jadinya Allegra marah dan memilih pergi. Ketika melihat bola biliar dan punya ide brilian untuk menghadapi para kriminal itu. Dan memanggil-manggilnya. Pete pun menyuruh Todd untuk mengeceknya sementara dia akan membujuk pacarnya biar nggak ngambek lagi. Ketika Todd sudah di bawah, dan bilang kalau dia udah nggak kuat pengen OO, Todd mengantarnya sampai toilet, tentu saja dengan ancaman agar tidak macam-macam kalau masih pengen selamat. Setelah beres, tiba-tiba Hey, what the fuck? dan mengambil pisau dari tangan si Todd. Kirain mau dilepasin ikatannya, ternyata si pisau cuma disimpan di sebelah tangannya aja. Dengan kata lain, Lisa disuruh untuk melepaskan ikatan tangannya sendiri. Gak abis ting-ting. Dan pun pergi ke lantai 1 sambil mengendap-endap. Untungnya si Pete lagi sibuk ngerayu pacarnya biar gak ngambek lagi. Begitu juga dengan Lisa, setelah melepaskan ikatannya, dia pergi kabur keluar. Rencananya nih, PT dan Allegra mau adu banteng, tapi sebelumnya mereka memastikan dulu kalau keadaan di basement aman-aman aja. Ternyata si Todd lagi pingsan. PT segera membangunkannya, menyadari kalau pasangan suami istri itu masih berada di rumah itu. Mereka pun mengejar pasangan itu. Untungnya Lisa masih ada waktu untuk bersembunyi. Ketiga buronan itu memilih untuk berpencar agar mereka bisa menemukan para tawanannya lebih cepat. Lisa memilih kembali ke rumah dan mencari kunci mobilnya. Sayangnya dia ketahuan sama si Todd. Ketika dia mau menembaknya, Lisa memohon untuk tidak melakukannya karena saat ini dia sedang hamil anak selingkuhannya. Dia tidak bisa bilang sebelumnya karena dia tidak mau menyakiti perasaan suaminya. Dan yang mendengar itu jadi kasihan. Ketika si Todd mau menembak kepalanya, inilah yang Dan lakukan. Oh shit.
Pete dan Allegra menyadari kalau suara tembakan itu berasal dari villa, langsung berbalik arah. Di sana mereka melihat kondisi Todd, mereka pikir kalau dia sudah meninggal dan akan membalaskan dendam atas kematiannya. Sementara Pete dan Allegra lagi nyari mereka di lantai bawah, Lisa dan Dan memilih bersembunyi di lemari pakaian lantai 2. Di sana, Dan menyadari kesalahannya kalau dia selama ini memang tidak pernah memperjuangkan pernikahan mereka. Saat hubungan mereka menjadi berantakan, sebenarnya dia takut kehilangan Lisa, tapi dia merasa kalau dia sudah menjadi suami yang gagal dan dia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya, malah menyerah begitu saja. Dan pun meminta maaf kepada istrinya tercinta, suasana pun menjadi haru. Lisa menyadari kalau para penjahat itu sudah berada di lantai 2 dan memberikan kunci perahu dan menyuruhnya untuk segera kabur dari sana. Dia juga tahu kalau istrinya saat ini lagi hamil dan anak itu bukanlah anaknya. Bukannya marah dan malah senang mendengar hal itu. Tapi Lisa mengaku kalau ucapannya ITU cuma acting, soalnya dia harus mengulur waktu biar nggak didor-dor si botak. Dan kagum karena itu adalah acting terbaiknya yang pernah dia lihat selama ini. Pete yang mendengar suara bisik-bisik dari dalam kamar langsung menghampirinya dan tiba-tiba Gotcha. Fucking bitch! Untungnya Michael datang. Melihat kekacauan di rumahnya, dia jadi murka. Kita kembali ke 6 jam sebelumnya. Di malam itu salah satu teman Michael melihat rumahnya masih menyala dengan pot yang berantakan. Dia pun langsung menghubungi Michael yang lagi di panti jompo. Bukannya langsung ke intinya, si Aki malah ngalor ngidul. Malah bikin kepala Michael jadi pusing. Maklumlah ya udah aki-aki udah pikun jadi lupa sama apa yang mau diomongin. Akhirnya si Aki mengatakan kalau tadi pas lewat rumahnya, dia melihat pot bunga kesayangannya yang ada di lantai 2 udah hancur. Dikira yang melakukan pengrusakan itu anaknya, Michael langsung marah dan memilih kabur dari panti jompo itu. Mr. Burton, please. Give me your fucking car keys, man. No thanks. Ketika sampai di vilanya, Michael melihat Lisa lagi ditawan dan lagi pingsan. Tanpa basa-basi, Michael menabrak si Pete. Melihat rumahnya udah kayak kapal pecah, apalagi melihat Dan bersimbah darah. Tanpa pikir panjang, Michael langsung mengambil pistol dan inilah yang dia lakukan. Stay the fuck back, old man. I'll slit your fucking throat. Dan, look out! No! Mereka pun kabur, tapi sayangnya Pete menembak mobilnya sehingga mobil mereka menabrak pohon besar. Untungnya, Dan segera sadar dan membangunkan Lisa yang telinganya hampir putus terkena tembakan yang diangkat oleh Pete. Mereka pun pergi melarikan diri. Allegra yang kesakitan karena terkena tembakan meminta Pete untuk menolongnya. Melihat kondisi Allegra yang udah nggak berguna lagi, dia pun memutuskan hubungan mereka pada saat itu juga. Terang aja Allegra sangat marah karena merasa dimanfaatkan. Pete pergi mencari pasangan suami istri itu. Allegra berusaha menyelamatkan kakinya yang udah hampir hancur. Dia menyesali kebodohannya karena sudah meninggalkan pekerjaan dan malah jatuh cinta sama kriminal macam si Pete. Tiba-tiba, You motherfucking titty sucker two ball bitch! I fucking dare you! Dan yang menyadari kalau istrinya dalam bahaya, langsung mengejarnya. Sayangnya perahu itu sudah pergi dan mengambil tali pengikat perahu sehingga dia terbawa perahu itu dan terus berenang ke perahu itu. Lisa yang melihatnya berusaha mengalihkan perhatian Pete agar dia tidak melihat ke arah belakang. Pete menyuruhnya untuk menunjukkan arah bank tempatnya menyimpan uang. Pete juga menyuruhnya untuk membersihkan diri dan mengambil uang yang ada di rekening banknya atau dia akan dibunuh dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Dan tiba-tiba untungnya Dan dapat diselamatkan.
Setelah luka-luka mereka diobati, Lisa memberikan jari-jari dan yang putus. Di pinggir danau mereka berbicara dari hati ke hati dan saling meminta maaf atas perbuatan mereka sebelumnya. Dan membahas tentang bagaimana kelanjutan hubungan mereka. Dia menyadari kalau dia akan tetap bangkrut dan banyak masalah yang harus diurus. Lisa memilih tetap bersamanya dan mengurus semua masalah yang terjadi bersama-sama dan tentu saja dia punya cara untuk menghadapi masalahnya. Para polisi pun datang bersama para jurnalis. Mereka diwawancara mengenai kejadian yang menimpa mereka. Mereka pun menjadi terkenal karena selamat dari kekejian para buronan yang sedang dicari polisi selama ini. Dan bersama istrinya diundang ke berbagai acara televisi dan mereka akan membuat film bersama dari kisah hidup mereka. Dan sebagai sutradara dan Lisa pemerannya, yang pastinya akan cuan banyak dong. Dan inilah filmnya. You ready, Ron? No. I'm a boss. Kini Dan membuat filmnya sesuai dengan isi hatinya, bukan atas arahan produsernya lagi. Seperti yang pernah Pete bilang, film yang bagus adalah film yang berasal dari isi kepala dan hatinya sendiri tanpa campur tangan siapapun. Film pun tamat. Makasih guys. Udah nonton alur cerita film ini sampai habis? Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video kami selanjutnya. See you, bye-bye.